Yesus. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih dan kepada-Mu Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, karena Kau yang memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami pada saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, karena Kau memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami pagi ini Bapa. Atas kebaikan-Mu dan atas anugerah-Mu dan atas kasih-Mu Tuhan, kami dapat bertemu kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami dapat memuji bersama-sama di tempat ini Bapa, dapat menyembah-Mu Tuhan bersama-sama di tempat ini dan di ruang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kepada-Mu Tuhan. Apa yang dikatakan di Alkitab Tuhan, kami berkumpul 2-3 orang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami di sini Tuhan. Kami mau angkatkan tangan kami Tuhan dan membukakan hati kami di hadapan-Mu Tuhan pagi ini Bapa. Kami percaya kami lemah Tuhan, kami lalai Tuhan, dan banyak kekurangan kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami ingin menerima kasih yang sempurna pagi ini Bapa. Kami percayakan Tuhan, kami datang kepada-Mu pagi ini Bapa. Kami telah mendapatkan yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya pagi ini Bapa, kami datang pagi ini Bapa, Kau telah menyempurnakan setiap pemikiran kami dan hati kami dan kekurangan kami ke Tuhan dalam di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi ini Bapa, Kau telah memberikan kami kekuatan Tuhan dan memberikan kami semangat Tuhan pagi ini Bapa, karena kami percaya dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Bapa. Kami doa, kami serahkan Tuhan dari mula, pertengahan dan sampai ke Tuhan. Kami ingin mendengarkan khotbah pagi ini Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu melalui setiap diri kami pagi ini Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Shalom, selamat beribadah kembali di tempat ini, amin. Ada yang wajah-wajah yang baru dan ada yang wajah-wajah yang lama. Dan katakan shalom dari sebelah kiri kanan Anda. Jangan salam, jangan salam. Katakan shalom saja. Haleluya Yesus. Kita percaya dari mana dan dari mana, tapi Tuhan telah berkumpul di tempat ini, amin. Mari kita bawa pujian kita. Ku tak pandang dari gereja mana, amin. Sama-sama tepuk tangan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri yang terimanya. Kalau hadirmu seperti hatiku, kalau saudara dan saudariku,
sama-sama katakan haleluya, haleluya. Sama-sama angkat tangan. Haleluya, 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 Anda yang menyanyi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan pagi ini Bapa. Inilah penyembahan kami di hadapan pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan rindu di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu ingin sentuh-Mu Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
dengan segenap hati kami ingin memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan di tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga kami rindu bukan hanya memuji Tuhan melalui lagu-lagu pujian kami, tetapi juga kami memberi persembahan kami kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita, pemberian kita, baik itu perpuluhan kita, pemberian misi, persembahan kasih, dan juga untuk persembahan food bank. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap yang kami miliki pada hari ini. Kami tahu, kami percaya itu semua anugerah Tuhan dan berkat Tuhan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mempersiapkan pemberian kami. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi, berkati dengan berkelimpahan, dan berkati setiap pemberian yang akan kami beri. Pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dan siap memberi yang terbaik. Amin. Ya, jangan bersalaman dulu ya, jangan high five dulu, lambaikan tangan saja, katakan shalom. Selamat datang kepada semua jemaat. Boleh duduk, silakan duduk. Ada yang baru pertama kali hadir bersama kita? Tidak ada, oke. Oh, ada satu saudari kita yang baru pertama hadir. Boleh berdiri? Kita akan lihat. Oke, selamat datang saudari di belakang. Selamat bergabung dengan kebaktian bahasa di Glad Tidings. Kami bersuka cita menyambut kehadiran Anda. Kami berharap minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama lagi ya. Puji Tuhan. Pengumuman untuk kita hari ini, hari Jumat jam 9 malam kita tetap ada Zoom meeting, berdoa bersama ya. Mari kami mengalu-alukan menjemput semua jemaat ikut bergabung dengan kita berdoa bersama jam 9 malam. Saya rasa jam 9 malam semua sudah free ya, sudah tidak kerja lagi, pekerjaan rumah juga sudah siap. Kita boleh ikut bersama berdoa untuk gereja kita, untuk negara ini, dan untuk dunia juga.
Oke, itu saja pengumuman hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Kita mengundang Roh Kudus hadir di sini, mengurapi kita, memenuhi kita. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk waktu yang Engkau berikan. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini, menguasai, memenuhi tempat ini dan setiap kami yang ada di sini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar, yang kami baca, kami mengerti dan menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di sini, dan juga bagi saudara-saudari kami yang tengah menyaksikan di rumah ataupun di mana saja melalui ibadah online kami ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu di sini dan dimanapun, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil yang pertama, Matius pasal yang ke-5. Mari kita buka bersama pasal yang ke-5. Kita akan membaca satu perikop, ayat yang ke-13 sampai dengan 16, sedikit saja, menceritakan tentang garam dunia dan terang dunia. Sudah dapat semua? Sudah dapat ya? Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Cerita ini, perikop ini pasti sudah sering kita dengar. Ini bukan yang pertama ya. Saya yakin ini bukan yang pertama. Sudah sering kita dengar, biasa di telinga kita, mungkin kita baca juga. Dan karena biasanya, seringnya, sudah mungkin tidak kita hiraukan. Saking biasanya, sudah biasalah. Tapi mari kita baca. Matius 5 ini ayat 13 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Di sini dikatakan adalah. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Ini menggambarkan identiti kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus, orang Kristen. Identiti. Masing-masing kita di sini pasti punya identiti. Kalau seorang anak kecil, dia bersekolah di sekolah kebangsaan jenis Cina, umpamanya Desa Jaya, identiti dia, kemanapun dia pergi, ketika dia berkumpul dengan budak-budak sekolah seluruh Malaysia, identiti dia, kita mengenal dia sebagai budak sekolah dari sekolah jenis kebangsaan Cina, Desa Jaya, sebab ada banyak sekolah jenis kebangsaan Cina di Malaysia. Begitu juga dengan kita. Garam dan terang ini adalah identiti kita sebagai seorang Kristen. Ini adalah identiti. Kalau saya, identiti saya sekarang sebagai seorang istri, saya harus berperan sesuai dengan identiti saya. Betul ya? Peran saya sebagai seorang istri, saya harus mengurus rumah tangga saya, menjaga anak saya, melayani suami saya. Peran kita sebagai garam dan terang,
Di dalam dunia ini, Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini. Di sini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Ketika orang banyak, Yesus melihat orang banyak, dia pergi ke atas bukit dan murid-muridnya mengikuti dia. Setelah murid-muridnya duduk, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia." Dia mengatakan kepada murid-muridnya. So kita adalah murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan kita adalah garam dan kita adalah terang. Peran kita harus kita jalankan di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan dunia itu sangat luas, bukan Petaling Jaya saja. Sekarang gereja kita ada di Petaling Jaya. Ini Tuhan mengirim kita sebagai garam dan terang ke dunia. Identiti ini, saudara-saudari suka tak dengan identiti sebagai garam dan terang? Ada yang suka sebagai garam dan terang? Ini Tuhan yang memberikan. Apakah kita suka dengan identiti kita ini? Apakah saudari suka atau bangga dengan identiti saudara sebagai orang Kristen? Atau bangga dengan identiti saudara sebagai seorang suami ataupun istri? Apakah kita bangga dengan identiti kita sebagai garam dan terang yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai pengikutnya? Ada lagi identiti kita sebagai orang Kristen, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, saya rasa semua bangga. Siapa yang tidak bangga menjadi anak Allah, raja di atas segala raja? Dan identiti sebagai anak, kita punya hak untuk mendapat warisan dari Bapa kita. Siapa yang tidak mau? Pasti semua mau kalau mendapat identiti sebagai anak. Tetapi kita sekarang juga selain anak, kita juga adalah garam dan terang yang dikirim Allah ke dunia ini. Dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Persoalannya sekarang di bumi ini, di dunia ini, bukan karena tiada garam dan tiada terang. Persoalannya adalah garamnya sudah menjadi tawar dan terangnya ditutupi oleh gantang. Itu persoalan yang dihadapi dunia saat ini. Tugas kita, fungsi utama garam, banyak fungsi utama garam ya. Fungsi garam itu banyak, bermacam-macam. Dan yang utama yang kita ambil di sini adalah yang digambarkan di sini, memberi rasa enak kepada hidangan ataupun makanan. Pertama, dan yang kedua, fungsi utamanya mencegah kebusukan ataupun mengawetkan. Dan kedua, fungsi ini masih kita dapati sekarang. Inilah fungsi juga pada masa modern ini, pada masa Tuhan Yesus ini juga dipakai. Dan pada masa modern ini, memberi rasa enak kepada makanan juga kita pakai garam, dan juga mengawetkan ya, macam ikan masin ya, diawetkan dengan garam. Daging juga ada sebagian diawetkan dengan garam. Fungsinya memberi rasa enak dan mengawetkan. Dan garam dan terang dunia ini sifatnya adalah universal dan permanen. Artinya dia diperlukan secara menyeluruh, diperlukan terus-menerus, berterusan. Bukan hanya sekali sebulan kita perlu garam dan terang. Setiap hari kita perlu garam untuk makanan kita, untuk masakan. Dan setiap hari kita perlu terang di waktu gelap. Ini melihat bagaimana fungsi kita sebagai orang Kristen di tengah dunia. Setiap hari, setiap saat, setiap masa, dunia memerlukan garam dan terang. Peran kita sebagai garam dan terang dunia, kita harus lakukan dimanapun, kapanpun, atau bila manapun, dalam kondisi apapun.
Jangan sampai garam kita itu tidak asin lagi. Jangan sampai tawar. Dan jangan sampai terang kita itu seperti terang pelita yang ditutupi oleh gantang, tidak keluar cahayanya. Pada ayat ke-10 sampai 12 kita boleh lihat. Sebelum ayat 13 ini dimulai, yang mengatakan, yang Yesus sampaikan bahwa kita adalah garam dan kita adalah terang. Yesus juga berkata, berbahagialah, ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya kita harus siap menjalankan peran kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah penganiayaan dan kesulitan. Tidak kira dimanapun, tidak kira bila. Itu peran kita sebagai garam dan terang yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita pergi ke dunia. Coba lihat, apakah kalau kita ini masing-masing datang dari tempat yang berbeda, apakah di tempat kita yang paling terkecil, sebab Tuhan mengirim kita sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi, ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa Yerusalem kita? Di mana tempat tinggal kita sekarang? Yang terkecil. Saya tinggal di Kepong, mungkin sebagian saudara tinggal di Pucong, ada yang tinggal di Kleng, ada yang tinggal di Petaling Jaya. Di luar itu Selangor, di luar itu Malaysia, dan baru ke ujung bumi. Mungkin sekarang di Petaling Jaya saja kita belum boleh menjadi garam dan terang. Bagaimana kita mau boleh keluar dari Petaling Jaya untuk memberikan rasa asing itu dan cahaya itu? Mulakan peran kita sebagai garam dan terang diperlukan di dalam keluarga kita. Itu adalah yang terkecil. Kita menjadi garam yang mengasinkan hidangan di dalam keluarga kita. Kita menjadi garam di dalam hidangan di lingkungan pekerjaan kita, dengan orang-orang, rakan-rakan kerja kita. Kita menjadi garam di lingkungan sekolah kita bagi yang masih belajar. Kita menjadi garam di antara rekan-rekan sepelayanan kita, di gereja kita, di kejiranan kita, jiran tetangga kita. Kita menjadi garam. Kita harus larut, memberi rasa makanan selengkap apapun. Kita masukkan segala jenis rempah dan jenis sayur-sayuran. Kalau belum masuk garam, makanan itu, sayuran itu rasanya hambar, tawar. Dengan adanya garam, memberi rasa yang enak kepada hidangan itu, kepada sayuran itu. Dengan adanya kita di tempat itu, di suatu tempat itu, memberikan dampak, impak yang positif, yang baik kepada tempat itu, kepada lingkungan itu. Kita memberikan rasa yang positif, sebab kita adalah saksi Kristus. Mampukah kita menjadi teladan yang nyata dari kekristenan kita melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Mungkin di dalam keadaan yang selesa, yang aman-aman saja seperti sekarang ini pun kita sering tidak mampu. Apalagi di dalam penganiayaan dan penderitaan seperti dikatakan Tuhan Yesus tadi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mampukah kita menjalankan peran kita sebagai garam di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan? Kita juga adalah terang dunia.
Dan kita sebagai umat Kristen yang sejati, murid Tuhan Yesus yang sejati, dituntut untuk menunjukkan identiti kita di tengah-tengah dunia. Garam juga tadi fungsinya adalah untuk mencegah kebusukan. Dia mengawetkan. Ini boleh diasumsikan Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini sebagai garam. Berarti dunia ini sudah menuju kebusukan, ya. Perlu garam untuk mengawetkannya, mencegah dunia ini dari kebusukan. Kita dikirim Tuhan Yesus, kita yang adalah murid Yesus, kita dikirim ke dunia ini untuk mencegah kebusukan itu, kebusukan rohani di dalam dunia. Mempertahankan yang baik dan mencegahnya dari kebusukan, itu peran kita sebagai garam, sebagai murid Tuhan Yesus. Kita memberi rasa enak pada dunia melalui kesalehan hidup kita. Oleh kasih karunia Allah, kita mampu melakukannya, kita mampu hidup saleh. Orang akan memperhatikan kita, orang akan melihat kita, cara hidup kita. Apakah kita ke dunia ini sebagai garam, kita harus memberi rasa, kita harus mempengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Kita harus mempengaruhi. Kalau yang sudah tawar tadi, itu yang sudah dipengaruhi. Dia tawar, sudah tidak memberikan rasa asin lagi, sudah tidak ada gunanya, hanya dibuang dan diinjak-injak. Kalau kita juga ke dunia ini sudah tidak mempunyai asin lagi, malah kita terpengaruh oleh dunia ini, mungkin orang-orang dunia ini akan meremehkan kita, bahkan mempermalukan kita. Kalau kita sudah tawar, tidak ada lagi artinya, ya. Mungkin orang akan lihat, tidak ada orang Kristen di dalam kelompok ini, tidak ada bedanya, tidak ada bezanya, sama saja. Sebab orang Kristen yang sudah tawar tidak mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Garamnya sudah tidak asin lagi. Tetapi Tuhan menuntut kita sebagai Kristen yang sejati, murid Tuhan Yesus yang sejati, kita harus boleh mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Dalam kita bermasyarakat di dunia ini, kita juga harus mengekalkan keasinan kita, menjaga diri kita untuk tetap asin. Selain semasa kita memberi rasa asin kepada dunia, kepada sekeliling kita, kita juga harus menjaga diri kita agar kita tetap asin, supaya kita dapat tetap dipergunakan oleh Tuhan, supaya kita tetap memberi rasa enak di lingkungan kita. Bukan malah kehadiran kita menjadi perseteruan di dalam satu lingkungan. Kehadiran kita tidak dialu-alukan. Kita sudah dianggap remeh dan mungkin dipermalukan oleh orang lain. Kita sebagai umat Kristen harus menjaga rasa asin kita, supaya kita boleh memberikan rasa asin itu terhadap dunia, memberikan rasa yang enak. Kegagalan kita memberikan rasa asin menyebabkan kita garam yang tawar, gagal berperan. Kegagalan kita memberikan rasa asin kepada sekeliling kita menyebabkan kita sebagai seorang yang gagal berperan, memerankan identiti kita sebagai garam. Jangan lupakan, kalau kita adalah garam, bukan, kurang tepat kalau dijadikan kita menjadi garam, tetapi memang kita adalah garam. Kalau kita mengaku kita adalah murid Yesus, kita adalah orang Kristen, kita memang adalah garam.
dan harus menjadi garam. Sudah garam, harus memberi rasa enak. Jangan sampai tawar. Kalau sekarang ini zaman modern ini mungkin kita sedikit pelik ya, bagaimana garam boleh menjadi tawar? Sebab garam yang kita gunakan sekarang, kita gunakan sekali dia memberi rasa asin dan dia tidak mungkin digunakan kembali. Sudah habis ya, dia akan larut. Tetapi pada masa Tuhan Yesus mereka menggunakan garam seperti bongkahan batu. Ya, itu dimasukkan dan memberi rasa asin dan lama-kelamaan rasanya sudah hilang. Seperti itu. Tapi meskipun demikian, garam kita bukan seperti itu, tidak boleh menjadi tawar. Di sini artinya menjadi tawar, kita sudah tidak berguna lagi. Kita sudah gagal menjalankan peran kita sebagai garam. Itulah artinya menjadi tawar. Jangan sampai ketika kita memberikan rasa asin ke lingkungan kita, kita juga ikut larut di dalamnya, ikut dengan dunia ini, dan kita kehilangan rasa asin kita. Selagi kita memberikan rasa asin kita kepada sekeliling kita, kepada dunia ini, jaga hati kita, jaga hidup kita untuk tetap asin, untuk tetap dekat kepada sumber asin itu yang adalah Yesus Kristus. Identiti kita sebagai garam yang asin datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya ke-14, kamu adalah terang dunia. Terang juga sangat diperlukan setiap hari. Ketika malam datang, kita memerlukan terang. Dan terang itu kalau dikumpulkan seperti kita menyalakan lilin yang banyak dikumpulkan. Peran masing-masing lilin itu tidak begitu berarti, sebab sudah ramai. Tetapi kalau meletakkan satu lilin atau pelita di tengah satu ruang, satu saja letakkannya di tengah ruang yang gelap, terangnya begitu nyata, begitu mempengaruhi ruang yang gelap itu. Kalau Tuhan Yesus sekarang meletakkan kita di tempat kita berada, mungkin di lingkungan kerja kita, hanya kita orang Kristen, ataupun Tuhan menempatkan kita sebagai seorang pelajar, kawan-kawan kita semua non-Kristen, hanya kita yang Kristen. Dimanapun Tuhan tempatkan kita sekarang berada, Tuhan inginkan kita menjadi terang. Kita adalah terang, tetapi terang yang sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita ini memancarkan terang Yesus Kristus. Murid Yesus yang sejati adalah terang yang dunia perlukan. Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus yang sejati, terang kita sangat diperlukan oleh dunia ini. Terang kita sangat diperlukan oleh sekeliling. Jangan sampai terang kita ditutupi oleh gantang. Tahu gantang ya? Kalau zaman dulu gantang itu adalah alat untuk mengukur biji-bijian. Beratnya sekitar 8 point something liter. Ya, katakanlah seperti baldi yang besar. Pelita, kita menyalakan pelita bukan untuk kita tutup dengan baldi, tetapi kita letakkan di atas tempat yang agak tinggi supaya dia boleh menerangi rumah atau satu ruangan. Jangan sampai pelita kita ditutupi, tertutupi. Kita adalah pelita dan Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sudah menyalakan pelita ini. Kita adalah pelita. Tuhan Yesus sudah menyalakan pelita kita. Sumber terang dari pelita itu adalah Tuhan Yesus. Kita memancarkan terang Yesus kepada sekeliling kita, kepada dunia yang gelap ini. Kita adalah saksi Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Allah yang menjadikan kita terang, yang sudah menyalakan pelita ini, adakah karakter
Kristus di dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari? Adakah orang lain di sekeliling kita boleh melihat karakter Kristus yang kita hidupi, yang memancarkan terang sehingga orang tertarik, sehingga orang boleh melihat terang kita itu? Sebagai garam yang memberi rasa asin dan enak, sebagai terang yang menerangi kegelapan, hidup kita harus berbeda dengan dunia. Ketika hidup kita berbeda dengan dunia, orang lain boleh melihat perbedaan dari kita, dan ini akan menarik minat mereka untuk datang kepada kita. Kenapa? Saudari ini lain ya dengan yang lain. Kenapa saudara ini lain dengan yang lain? Itu akan menarik orang lain datang kepada kita dan bertanya, kenapa kamu seperti ini? Ingat cerita Nikodemus dalam Yohanes 3, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia ini orang Farisi, Nikodemus ya. Dia sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, dan dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya, mengapa? Kalau orang lain juga melihat karakter Kristus ada di dalam hidup kita sehari-hari, orang juga akan perhatikan, orang akan lihat, kenapa dia lain dari orang lain ya? Dan itu akan menarik minat orang bertanya kepada kita, kenapa kamu lain dari orang lain? Kamu berbeza. Dan itu dah masanya kita boleh menceritakan apa yang membuat kita berbeza. Siapa di belakang kita yang membuat kita berbeza? Siapa sebenarnya, kalau saya boleh katakan, dalang ya, yang membuat kita berbeda dari dunia ini? Siapa sumber asin kita itu, supaya kita boleh memberikan rasa enak kepada orang lain, kepada sekeliling kita? Siapa sumber terang kita itu, supaya kita boleh memancarkan cahaya kepada dunia yang gelap ini? Kita ada peluang untuk bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang Injil. Karakter kita, peran kita yang kita mainkan di dalam hidup kita sehari-hari menunjukkan identiti kita, siapa kita sebenarnya. Kalau ada seseorang yang baru saya kenal, baru berkenalan, mungkin kakak yang ada di sana ya, kita baru berjumpa hari ini, dia datang dengan saya, kita berbincang-bincang, mungkin ada masa 2 jam berbincang-bincang. Dalam 2 jam perbincangan itu tidak mungkin dia tidak mengenal saya, tidak mungkin dia tidak akan mengenal saya siapa, tidak mungkin dia tidak tahu identiti saya, siapa saya. Betul ya? Dalam perbincangan 2 jam itu saya pasti akan menyebutkan, akan mengeluarkan cerita tentang suami saya, anak saya, keluarga saya, sebab saya seorang istri. Demikian juga kita orang Kristen. Hidup 2 tahun bekerja bersama dalam satu office, masa rehat makan bersama-sama, sembang bersama-sama, kadang-kadang ada masa free keluar bersama, shopping bersama-sama. Tetapi dia tidak tahu kalau kamu orang Kristen. Dia tidak tahu identiti kita kalau kita Kristen. Sudah begitu lama bergaul dengan seseorang, mereka tidak tahu siapa kita. Oh, satu hari dia tahu, oh kamu Kristen ya, setelah 2 tahun berkenalan. Artinya kita sudah menjadi tawar dan terang kita sudah ditutupi oleh gantang. Kalau kita adalah murid Yesus yang sejati, Kristen yang sejati, tidak mungkin kita menyembunyikan kekristenan kita.
Tidak mungkin kita menyembunyikan rasa asin kita. Tidak mungkin kita menyembunyikan cahaya kita yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Itu pasti terpancar, terkeluar dari kehidupan kita sehari-hari. Orang pasti boleh melihat, merasakan yang keluar dari hidup kita. Kita tidak boleh menyembunyikannya. Dan kita adalah saksi Kristus. Disitulah kita berperan sebagai saksi Kristus. Orang ramai sekeliling kita, dunia yang gelap ini mengenal Kristus karena kesaksian hidup kita. Mari tim musik saya undang. Kita adalah garam dan terang dunia. Identiti ini yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan rasa asin itu juga dan terang itu juga kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Kita hanya memberikannya, membagikannya, menyebarkannya melalui hidup kita sehari-hari, supaya melalui kehidupan kita nyata, orang lain tahu, orang lain melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Kita harus berbeda dari dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Itulah peran kita yang diinginkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengirimkan kita ke dunia sebagai garam dan terang dunia. Tuhan inginkan yang besar untuk kita. Bukan hanya di rumah kita, keluarga kita, teman kita, tetapi dunia. Siapa saja, di mana saja, bila mana saja, dalam kondisi apa saja, kita harus menjalankan peran kita sebagai garam dan terang. Mari kita angkat satu pujian. Mari saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang penuh dengan belas kasihan.
dengan tangannya dan kakinya kita dapat melakukan tugas kita. Kita dapat melakukan peran kita sesuai dengan identiti kita sebagai garam dan terang, sesuai dengan rencana Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan. Di luar sana, di dalam dunia, di tengah-tengah orang yang belum percaya, kita saksi Tuhan. Kita garam dan kita terang. Jangan sampai garam kita menjadi tawar. Jangan sampai pelita kita itu seperti cahaya yang ditutupi oleh gelantang. Biarkan pelita kita bersinar dan biarkan rasa asin kita menyedapkan lingkungan kita, supaya dengan perbuatan kita, supaya dengan kehidupan kita, Tuhan Allah Bapa dipermuliakan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Semua perbuatan yang kita lakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan satu kali lagi pujian ini. Berikan ku hati ya Bapa seperti hatimu, supaya kami boleh memandang sekeliling kami dengan hati yang penuh belas kasihan. Biarlah hidup kami senantiasa memancarkan terang Kristus dan senantiasa memberi rasa di sekeliling kami, karena dunia sangat memerlukan kami Tuhan. Setiap hari, setiap masa, setiap waktu, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dunia selalu memerlukan garam dan terang. Kami mau Tuhan, kami siap menjadi garam dan terang. Kami percaya oleh kasih karunia Allah, kami dimampukan berperan, memerankan identiti kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dunia akan melihat
bahwa kami lain dari yang lain. Dunia akan melihat dan tahu siapa sumber asin kami dan siapa sumber terang kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sudah mengirim kami ke tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah hidup kami, kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk firman yang sudah kami dengar, untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami, untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami pulang Tuhan membawa satu kekuatan yang baru, suatu semangat yang baru, dan kepastian yang baru kalau kami harus menjadi garam dan terang di tengah dunia kami pergi sebentar lagi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah jemaat-jemaat-Mu di tempat ini dan juga jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai mereka, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai hidup mereka dan setiap ahli keluarga mereka dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.